Ya, anak-anak, jadi hari ini kita melanjutkan materi bangun ruang sisi lengkung dengan bagian berikutnya yaitu kerucut, ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke kerucut. Ya, seperti sebelumnya, jadi kita perhatikan dulu bentuk kerucut. Pasti kan udah tahu kan yang mana namanya bentuk kerucut, tapi kita akan melihat bagian-bagian dari kerucut sehingga kita bisa tahu volumenya dan juga luas permukaannya. Nah, ini dia bentuk kerucutnya dan ini jaring-jaringnya. Jadi ada bagian-bagian inti atau bagian-bagian yang penting yang kalian perlu ketahui dari yang namanya kerucut. Ini gambar kerucut di mana di atas itu dia punya puncak, ya. Punya puncaknya, kemudian di sini ada selimutnya. Jadi selimut itu yang menutup atau bagian tengahnya ini semuanya namanya selimut. Kemudian di bawahnya juga tentu ada namanya alas. Nah, di dalamnya lagi akan dibagi-bagi lagi ada bagiannya yang namanya tinggi. Tinggi itu jarak dari puncak dengan alasnya. Ini tinggi ya. Kemudian ada jari-jari tentu karena alasnya merupakan lingkaran juga sama seperti tabung. Kemudian nah di sini bedanya kalau di kerucut dia punya sisi miring bagian S ini atau sering disebut dengan garis pelukis. Ya, jadi ini ada sisi miringnya yang namanya S, kemudian ada tinggi dan ada di bawahnya jari-jari dari alasnya. Nah, ini jaring-jaringnya, jadi kalau dibuka, kita lihat jaring-jaringnya itu, bentuknya itu di bawahnya tentu alasnya itu lingkaran, kemudian ini selimutnya kalau dibuka. Ini kan tetap terlihat garis pelukisnya atau S-nya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kerucut itu dia tidak punya tutup, tapi dia punyanya puncak. Itu bedanya juga dengan tabung. Ini bentuknya, ini bagian-bagiannya yang perlu kalian ingat. Ini ada tinggi, ada jari-jari, dan ada garis pelukis yang akan nanti membentuk segitiga siku-siku yang kalian juga sudah pelajari di kelas 8 ya. Nanti ada Pitagoras juga untuk bisa mencari sisi miringnya ini atau garis pelukisnya. Sekarang kita akan lanjut untuk rumusnya. Setelah kita tahu bagiannya, kita lihat rumusnya. Pertama, luas permukaannya. Oke, luas permukaannya itu luas alas ditambah luas selimut. Ini sama seperti pada tabung, hanya saja dia tidak isi luas tutupnya, karena dia tidak ada tutup ya. Ini rumusnya secara sederhana. Langsung saja kan bisa menghafal atau mengingatnya, itu Pi kali R dalam kurung R tambah S. Ya, atau kalau kalian misalkan ini lebih bingung Bu karena dia isi kurung, jadi itu sama dengan luas alasnya pakai rumus luas lingkaran tambah luas selimutnya itu Pi R kali S. Kalau yang ini artinya Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Jadi kalian jumlahkan dulu jari-jari ditambah dengan garis pelukisnya baru dikali Pi dan R. Ya. Nah, untuk mencari S-nya atau mencari garis pelukisnya ini rumusnya. Ini sama dengan rumus Pitagoras yang kalian gunakan atau kalian sudah pelajari di kelas 8 tentang Pitagoras. Yaitu S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Untuk mencari S-nya kalian menggunakan jari-jari yang juga tingginya. Ini untuk luas permukaan, diingat Pi R dalam kurung R tambah S ya. Pi R nih. Pi kali R dikali R tambah S. Ditambah dulu. Oke. Itu untuk luas permukaan. Kemudian volumenya. Tentu ada volume dari bangun ruang. Rumusnya itu 1/3 atau 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi dia diisi kali 1/3 karena kerucut itu 1/3 bagian dari tabung. Jadi dikali 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Tetap ya Pi R kuadrat karena dia luas alasnya lingkaran. Oke, jadi ingat perkalian menggunakan pecahan ini 1/3 akan sudah pelajari juga sebelumnya. Jadi tidak boleh bingung tentang perkalian dengan 1/3. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ya, biar lebih paham penggunaan rumusnya.
Diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Jadi diketahui jari-jarinya atau R-nya diketahui nih 30 cm dan garis pelukisnya atau S-nya 50 cm. Oke, tentu saja diketahui jari-jari, diketahui garis pelukis. Yang ditanyakan pertama itu tentu tinggi dari kerucutnya. Ya, karena kita mau nyari volume, kita perlu tinggi. Yang kedua cari volume. Yang ketiga, yang C dicari luas selimut kerucut. Dan yang keempat, yang D dicari luas permukaan kerucut. Oke, langsung saja kita coba dari yang pertama, tinggi kerucut. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan itu menggunakan Pitagoras. Jadi, kalau tadi S kuadrat itu, sisi miring itu R kuadrat tambah T kuadrat, berarti untuk mencari tingginya T kuadrat, berarti S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya, ini diingat rumusnya. Nih. Jadi, ini, lihat nih. Dikurangi ya. Jadi, dikurangi S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, jadi R-nya, S-nya diketahui 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Ingat dikuadratkan 50 kali 50, 2500, dikurangi 30 kali 30, dikurangi 900, jadi hasilnya 1600. Itu masih dalam bentuk kuadrat. Jadi untuk mencari tingginya saja kita akarkan. Akar dari 1600 yaitu 40 cm. Bisa ya? Ini sudah pernah dipelajari. Yang kedua, volumenya. Nah, volume seperti tadi rumusnya ingat ada 1/3 di depannya. 1/3 dikali V R kuadrat dikali T. 1/3 dikali, nah V-nya ini seperti tadi jelaskan. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, kalian menggunakan 3,14. Jadi 1/3 kali 3,14 kali R kuadrat, berarti 30 kali 30 dikali 40. Tinggal dikalikan biasa, hasilnya 37.680. Bisa ya penggunaan rumusnya. Berikutnya, yang C, luas selimut. Nah, kalau luas selimutnya sendiri, tadi rumusnya PRS. P kali R kali S. Jadi beda ya sama luas permukaannya. Ini hanya selimutnya saja. Rumusnya P kali R kali S. Ini 3,14 kali 30 kali 50. Jadi luasnya 4.710. Nah, yang terakhir, baru luas permukaannya. Rumusnya beda lagi sedikit. P kali R dalam kurung S tambah R. Atau ada mencari garis pelukisnya ditambah jari-jarinya. Jadi 3,14 kali 30 dalam kurung atau dikali 50 tambah 30. Nah, perhitungan juga tetap sama. Ya, nih maaf ya, ini harusnya centimeter persegi. Tetap persegi karena dia luas, jadi satuannya persegi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini rumusnya kalian bisa hafalkan dan ingat tentang bagian-bagiannya, dimana S itu bukan garis pelukis, dengan rumusnya tadi menggunakan rumus Pitagoras. Oke, jadi setelah tadi sudah bagian-bagiannya, contoh soalnya menggunakan rumus, nih silahkan kalian coba dua soal lagi yang tentunya bisa membuat kalian semakin paham tentang kerucut dan rumus-rumusnya. Yang nomor 1, diameter alas. Jadi yang diketahui diameternya 14 cm. Panjang garis pelukisnya atau S-nya 25 cm dengan Pi-nya 22/7. Yang ditanyakan volume kerucutnya. Jadi silakan kalian ingat rumus volumenya apa dengan yang diketahui diameter dan garis pelukisnya. Yang kedua, luas selimutnya yang diketahui dengan tingginya. Yang ditanyakan luas selimutnya, yang diketahui volumenya dan tingginya ya. Jadi silakan kalian cari luasnya. Luas selimut tadi kan udah ada rumusnya depan PRS, karena yang diketahui volumenya dan juga tingginya. Jadi kalian perlu cari dulu jari-jarinya berapa, baru kalian cari luas selimutnya. Oke, selamat mencoba dua latihan soal ini. Semoga membuat kalian semakin paham dengan kerucut. Ya, ini jenis yang kedua dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama minggu lalu kita sudah pelajari tentang tabung, dan yang kedua ini kerucut. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yang ketiga itu tentang bola.